Makanya Mamski bingung gitu loh waktu dia bilang itu lab diamond itu. Jualan kayak begitu tuh bener-bener bikin orang tuh yang ngerti kesel jadinya. Karena kan kasihan yang di pelosok-pelosok. Ngerti nggak sih, ibu-ibu arisan. Ada satu orang tuh ibu-ibu sampai sama aku tuh kayak apa, Mbak Tun? Oh iya, belajar ke blogging ya. Iya Mbak Tun. Jadi orang-orang yang pengen bergaya pada beli, aduh. Nggak bisa ngebedain mana diamond beneran, mana diamond laboratorium dibikin di lab, mana yang batu kristal batu alam, mana yang batu dari apa namanya Moissanite yang murah-murah tuh. Iya, jadi kayak dipakai ini asli, yang dia pakai asli juga belum tentu asli. Belum tentu asli berlian yang dipakainya juga. Serpihan kaca. Belum tentu asli juga saya yang dipakai saya. Ada 5 syarat mutlak untuk menentukan kualitas diamond itu. Bentar. Oh, bentar ya guys, bentar. Sabar guys. Ada apa nih? Nih. Jadi ada 5 persyaratan untuk diamond itu bisa dikategorikan. Pertama, karatnya, ya. Karat itu minimal 1 karat. 1 karat, 2 karat, 3 karat, 4 karat, 5 karat, sampai seterusnya. Semakin besar, semakin mahal. Jadi ada 5 tuh 5C ya, depannya C semua. C, carat, karat itu kan C depannya. Kedua, color, tadi udah tahu kan, D. D itu color yang terbagus, terputih, terbening, bening dia, putih. Kalau udah D, E, F masih cerah ya, masih bagus ya, masih bening ya. F, G, H, I udah mulai kelihatan kayak ada bercak-bercak kuningnya. Mulai kelihatan samar. Gak seputih warna D, E, F. 3 ini, D, E, F ini good, best untuk diamond. Carat, karat, color, clarity. Clarity itu adalah kejernihan. Paling best adalah IF. IF, internally flawless. Setelah IF, VVS1, VVS2, VS1, VS2, dan seterusnya. Mamski suka diamond di VVS1 karena kalau IF terlalu mahal sekali. Paling yang beli konglo-konglo, benar-benar orang kaya-kaya banget yang super lah. Warna D, warna IF, di IF, buset harganya bisa langsung berapa kali lipat lebih gila daripada yang VVS1 warnanya F misalnya. Aku suka F VVS1. Itu udah mahal juga, udah mahal banget. Oke. Terus setelah itu kan udah 3 ya, carat, color, clarity. And then number 4, C itu adalah cut. CUT, cut. Cutnya tuh apa aja? Kalau yang bulat itu yang round diamond, ada hard diamond, ada princess cut itu yang kotak, ada bentuk teardrop yang kayak mata yang kayak air mata tuh bentuk kayak gini, pear shape bentuknya buah pear.
And then what else? I love round diamond. I love princess cut. Princess cut juga cantik kotak. I love yang love diamond. Tapi love diamond tuh kayak nanti setelah udah punya round, udah punya yang round. Kalau yang teardrop aku kurang suka. Yang pear itu aku kurang suka. Ya, bentuknya kayak buah pear tuh aku kurang suka. It's not me gitu. Apalagi princess, pear drop, pear, round diamond, round cut, hard cut. Terus apalagi warna apa cutnya diamond tuh ada macam-macam, say. Ada macam-macam. Yang aku ingat itu aja karena aku paling suka itu. Cut diamond. Ini ya. Nah ini kayak gini nih, say. Kita jadi belajar diamond nih ya, gara-gara kutu kupret jualan diamond nggak jelas. Ada round, ada half moon, lihat ada banyak shield, trillion, ada princess cut, ada this is princess cut. Ini aku suka banget nih. Ini aku pengen banget yang ini nih, yang kotak. Suka banget aku tuh yang kotak. Oh, ada emerald. Aduh, emerald juga cakep. Nah, ini yang aku bilang ini yang aku bilang heart shape. Oval aku nggak suka. Marquise juga nggak suka, biasa Marquise. Aduh, aku suka banget princess cut. Terus aku suka banget round ini wajib punya ya buat investasi. Round paling bagus banget. Aduh, emerald juga cakep ya. Emeraldnya cakep, sama heart. Aku pengen heart. Round diamond udah ada. Heart udah pernah punya. Belum pernah punya heart. Sama yang kotak belum punya. Itu aku udah punya semua, bunda cantik. Cucok. Diamondnya apa? Nah, jadi tadi udah ya, carrot, terus ada color, ada clarity, kejernihan, and then dia punya apa tadi, cut yang tadi. Nah, terus apa yang kelima nih? Ada yang tahu nggak? Coba, yang kelima apa ya kira-kira? Aku tadi udah spill yang 4 ya. Aku udah spill 4. Yang 5 apa kira-kira? Yang kelima. Tadi kan udah color, carrot, color, clarity and cut. Yang kelima apa? C, betul, certificate. Sertifikat ini sangat penting sekali. Super penting sekali. Tanpa sertifikat diamond bisa cuman setengah harganya. Sangat wajib punya sertifikat, karena itu ada bukunya nanti. Bahkan kamu di diamond aku itu di laser nama aku di dalam. Jadi dia bisa kasih nomor kita dan nama kita. Emma misalnya nomor serinya di dalam, itu udah di laser ke dalamnya diamond. Dan yang aku suka itu dari HRD, GIA nomor 1 dari kata-katanya sih dari Hoge Radfur diamond itu dari ini ya, dari bahasa apa ini? Bahasa Belanda ya? Bukan, dia kayak bukan Belanda deh kalau HRD itu. HRD itu apa Belgia? Apa dari ini? Pokoknya yang tiga untuk sertifikat diamond, GIA, IGI, dan HRD. Itu yang gua tahu, oke? 5 syarat untuk kamu punya diamond dari yang tadi Mamski sebutkan itu ya. So, kalau cuma diamond berlianan, bukan berlian beneran dengan harga juta-juta, gak usah ngapain, untuk gaya doang. Nilai investasi tidak ada. Kamu pakai ada apa-apa, gak bisa dijual, gak bisa diapa-apain. Halo juragan, ya, gak bisa dijual, gak bisa diapa-apain. Tapi kalau kamu punya berlian 1 karat ke atas, demikian juga dengan berlian pecah 1000 ya. Pecah 1000 itu berarti yang kecil-kecil, itu yang bulat-bulat kecil-kecil, itu juga nggak ada harganya, say.
Itu dijual pun dipotong lagi sama toko biasanya 30%. Jadi kalau mau investasi berlian 1 karat ke atas, mau nggak mau harus yang 1C, 1 karat ke atas. Punya berlian 2-3 karat itu bagus. Dia punya standar harga dari berlian itu sendiri. Nanti kamu bisa cek, namanya Rapaport. Itu khusus buat ngecek harga berlian seluruh dunia. Nih, Rapaport Diamond, ya. Rapaport Diamond 2024, namanya Rapaport Price List 2024. Itu seluruh dunia harga sama ya sayang. Jadi kalau kamu mau cekidot harga berlian kamu sekarang berapa, kamu bisa langsung masuk ke Rapaport nih, Rapaport Diamond Report. Ini harga untuk berlian. Doktif kemarin punya, Mak.